Dalam dunia politik, sering dibuat kontrak politik ketika berkampanye atau dibuat kontrak politik oleh sesama parpol koalisi untuk dapat mengusung calon presiden. Apakah kontrak politik seperti itu wajib ditaati? Tidak wajib ditaati. Hanya bagaikan hembusan angin yang berlalu saja. Hello guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi guys dengan saya Munir Fuadi. Dalam sebuah kampanye politik, pihak calon presiden yang akan dipilih sering mengumbar janji-janji politiknya. Bahkan janjinya ada yang tertulis atau bahkan ada yang ditandatangani. Selain itu, untuk memenuhi presidensial threshold, ada parpol yang harus berkoalisi agar dapat mengajukan capres atau cawapresnya. Bahkan sering juga koalisi tersebut diikat dengan sebuah kontrak politik yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing ketua parpol mewakili parpolnya. Secara hukum, apakah kontrak-kontrak politik tersebut mengikat? Mengikatkah dia? Dan apa konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak politik tersebut? Mari kita tinjau masalah ini secara objektif ilmiah, tanpa memihak ke pihak manapun. Saudara-saudara, salah satu syarat sahnya kontrak secara hukum yang tidak terpenuhi dalam kontrak politik adalah adanya kata sepakat di antara para pihak yang disebut dengan meeting in mind, dan objek kontrak harus jelas dan tertentu. Apabila kontrak politik tersebut tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka secara hukum hal tersebut bukanlah kontrak politik, melainkan hanyalah merupakan komitmen politik sepihak yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun. Dalam terminologi hukum, jika kontrak politik ditandatangani, maka hal tersebut hanyalah merupakan suatu perikatan alam semata, yang dalam istilah hukum Belanda disebut dengan Natuurlijke Verbintenissen. Natuurlijke Verbintenissen. Kontrak seperti ini hanya mengikat secara alam atau paling jauh secara moral, tetapi tidak mengikat secara hukum. Sama seperti kekuatan mengikat sebuah MOU atau Memorandum of Understanding, atau seperti mengikatnya kontrak yang dibuat dalam perjudian. Jadi, kontrak politik tidak mengikat siapa-siapa. Terhadap kontrak seperti itu, kalau mau diikuti, ya oke. Tetapi jika tidak diikuti, juga oke. Tidak membawa konsekuensi hukum apa-apa. Saya ulangi, tidak membawa konsekuensi hukum apa-apa. Karena itu, saudara-saudara, kalaupun kontrak politik sudah ditandatangani, bahkan jika ditandatangani oleh kedua belah pihak,
Mengingat sifat politik yang cukup dinamis, berubah terus, maka kontrak tersebut masih tergolong ke dalam kontrak alam, natural contract, tanpa sanksi hukum sama sekali. Seperti itulah yang diatur misalnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Untuk kontrak politik seperti itu sebenarnya lebih merupakan hanya basa-basi politik. Mau dilaksanakan kontrak tersebut ya oke. Tapi jika tidak dilaksanakan juga oke. Ya, oke guys. Sampai di sini dulu diskusi kita kali ini, dan saya Munir Fuadi undur diri. Wassalamualaikum.